Aduh Mang, kacau ini Mang, gawat ini Mang, gawat. Apa yang gawat, Bang Iwan? Ya pokoknya Mang gawat emang. Iya, apa? Apa tukang buah rebutan akuarium sama tukang ikan? Bukan Mang, Atau Amerika mau nyerang pangkalan ojek? bukan juga Mang. Ya, terus apa? Oh ini kali, anak toke nyamar jadi cecek? Apaan sih bukan. Terus apa tuh yang gawat? Itu Mang, KDM ada yang mau nyantet. Ah, masa sih? Bener Mang, ini ada videonya. Ah, coba. Dedi Mulyadi loba nu disengsarakeun kage manggi akibatna kudu loba-loba kage manggi akibatna diberian molotot be satahun Gubernur Dedi Mulyadi beak bandana berian teu bisa gerak molotot bae teu bisa hudang teu bisa maling beak banda. Oh Mang, Oh, kirain apa? Gitu doang. ayo si Mamang malah nyepelein. Serius Mang, gimana kalau beneran dia itu sakti? Ayo. Nah, dia mah bukan orang sakti, Bang Iwan. Dia mah orang halu. Kok orang halus sih Mang? Gimana kalau misalnya dia beneran bisa nyantet? Yo, kan gawat. Sekarang gini aja, dia bilang katanya dia mau bikin Bapak Aing nggak bisa ngedip setahun, nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Sekarang kita balikin aja ke dia. Boleh, silahkan dia kedip sebebasnya. Boleh dia gerak, boleh dia bangun, bebas pokoknya. Tapi dikasih kutil, pasti dia juga bingung. Masa dikasih kutil bingung. Ya kan kutilnya segede gajah, Mang Iwan. Oh, si mama mah bercanda aja dalam keadaan gawat kayak gini. Gimana kalau beneran bapak yang disantet? Ada kata saya mah santet-santet gitu. Ya sekarang apa buktinya kalau santet itu nggak ada? Sekarang gini, kita mengalami pemilu langsung itu udah lama. Sejak zaman Presiden Habibie sampai sekarang. Udah berapa banyak pemilu langsung yang kita jalani. Mulai dari pilpres, pilgub, pilbub, pemilihan lurah, atau misalnya pilkada. Ya aman-aman aja itu. Ya terus apa hubungannya antara santet sama pemilu? Kok Masih ngudeng juga. Yang namanya pemilu langsung, itu kan foto calon pejabatnya dipasang di kertas suara. ya saya tahu. Nah, kalau ada misalnya dukun santet atau orang yang bisa santet itu benci, ingin istilahnya melukai orang yang apa namanya calon pejabat yang dia nggak sukai, kan bisa aja, Mang Iwan. Caranya? Misalnya sebelum pemilu berapa hari dia udah persiapan. Nah, begitu pemilu dibuka kertas suara ada foto calon pejabat yang dia nggak suka, dicoblos sama dia. Terus di tempat calon pejabatnya orangnya yang aslinya bengkak mukanya karena dicoblos. Ada nggak yang begitu? Ya nggak ada. Itu nggak ada, nggak pernah ada kejadian calon pejabat habis pemilu terus mukanya pada bengkak. Oh, iya sih aman. Tapi saya tetap khawatir, takutnya beneran ada orang sakti gitu. Udah dibuktikan sama pesilop merah juga. Itu mah sulap. Ada contoh lain nggak yang membuktikan nggak ada orang sakti? Contoh lain misalnya nih, ada dukun sakti didatengin sama calon lurah. Kata dukun sakti, kalau kamu mau jadi lurah, serahkan uang 1 miliar, saya jamin kamu jadi lurah, kan gitu. Nah, terus Besoknya calon lurah berikutnya, calon lurah kedua, datang ke tempat yang sama. Si dukun ngomongnya sama, kalau mau jadi lurah, kasih saya 1 miliar, dijamin kamu jadi lurah. Tapi kan begitu pas pemilihan lurah, nggak mungkin dua-duanya jadi lurah. Padahal kan maharnya sama-sama 1 miliar. ya nggak mungkin. Iya, makanya nggak ada lah yang begitu-gitu. Nah, terus terkait video tadi gimana? Ya sekarang mah kita ngomong masalah hukumnya aja dari sudut pandang hukum. Nah, gimana tuh Mas? Hal seperti ini itu udah jelas pengancaman. Mukanya udah kelihatan, videonya kita udah nonton bareng, tersebar ke seluruh Indonesia. Nggak bisa dia mengelak. Kalau ini adalah pengancaman dan bisa dipidanakan. Masalahnya ini adalah delik aduan. Yang mengadukan siapa yang harusnya mengadu? Ya Bapak Aing sebagai orang yang diancamnya. Tapi kan nggak mungkin Bapak Aing mau melaporkan hal yang kayak gini-gini. Emang kenapa bapak yang nggak mau melaporkan masalah ini? Ya soalnya kalau Bapak Aing melaporkan hal yang kayak gini-gini pasti di-framing sama mereka, orang yang nggak suka. Di framing gimana, Mang maksudnya? Pasti mereka bilangnya KDM mengkriminalisasi pengkritiknya, KDM mempidanakan pengkritiknya, KDM melaporkan orang yang mengkritiknya, KDM anti kritik, pasti begitu.
Oh, iya juga sih, Mang. Malah ngasih kesempatan buat mereka nyerang. Bingung saya sama mereka nggak berubah-berubah ya. Iya, saya juga bingung. Nggak bakalan berubah, Bang Iwan. Masalahnya mereka mah tidak objektif, tapi subjektif. Mereka seperti itu karena kebencian terhadap pribadi. Nah, iya benar itu, Mang. Ya, kayak macam gini lah, saya kasih contoh simpelnya, Bang Iwan ya. Nih, Bang Iwan kan nggak suka pete, bener nggak? Oh iya, saya nggak suka pete. Nah sekarang Bang Iwan nggak suka pete, Bang Iwan ngejelek-jelekin pete nggak? Ya enggak tuh, Mang. Atau Bang Iwan ngajak orang lain supaya ikutan tidak suka sama pete? Iya enggak juga. Ya, santai-santai aja kan? Iyalah, Mang. Permasalahannya mereka tidak suka tapi menjelek-jelekin dan ngajak orang lain untuk ikut menjelekkan atau ikut membenci. Kayak begitu. Nah, iya. Nah, sekarang kalau Mang Iwan ada yang membujuk, ya kan, menghasut supaya Mang Iwan jadi suka sama pete. Kira-kira Mang Iwan bisa berubah nggak jadi suka sama pete? Ya enggak tuh. Nah, sama mereka juga. Dibujuk bagaimanapun nggak akan berubah. Soalnya bukan logika yang dipakai, ya kan? Tapi soal suka atau tidak suka. Nah, iya kalau udah nggak suka mah nggak suka aja. Udah seru ternyata. Apaan sih, Mamang? Emang kalau kata Mamang yang seru kayak gimana? Ya, kalau kata saya mah lebih seru anak toke nyamar jadi cecak.